Selamat malam, oma-oma, opa-opa. Mungkin malam ini kita akan mencoba untuk bawain lagu yang original dari kita. Kok ada pangeran atas sama Gio? Gue jadi makin yakin kalau Putri sama pangeran saling menyimpan perasaan. Sorry, salah meja. Kalau pesen bisa sopan dikit nggak? Gak usah kebanyakan gaya buru-buruin Putri. Status lo sekarang sama kayak Putri. Lo bukan kayak yang dulu. Pangeran yang sok berkuasa. Bu Nawang udah keluar dari rumahku. Lex, aku udah nurutin semua kemauan kamu ya. Mulai sekarang aku minta kamu jangan nyinggung-nyinggung soal pajak lagi. Ingat itu, Lex. Kamu kenapa nyebut nama almarhum suami saya ke Pak Alex? Emang ada hubungan apa Pak Alex dengan suami saya? Bu Nawang jangan salah paham dulu ya. Saya bisa jelasin semuanya. Pak Jaka itu mantan kolega bisnis saya. Saya pernah kecewa sama dia dan sekarang saya nggak mau berhubungan sama dia. Lalu apa hubungannya sama Pak Alex? Bu Nawang kan tahu sendiri, perusahaan Pak Alex sekarang sedang dalam masalah. Lalu? Ya, Pak Alex minta saya untuk menghubungi Pak Jaka dan supaya Pak Jaka bisa investasi di perusahaannya untuk menyelamatkan perusahaan Pak Alex. Bu Nawang kan tahu sendiri, Pak Alex kalau udah neken orang kayak gimana, saya jadi merasa tertekan. Iya. Tapi tadi saya dengar, kamu panggil Pak Alex hanya dengan nama Alex. Memang selama ini kalian udah kenal dekat. Mungkin saya lagi emosi, Bu. Dan saya tuh capek ngerasa ditekan sama Pak Alex. Bu Nawang, kenapa balik lagi ke sini? Ada yang ketinggalan, Bu? Oh iya, handphone saya ketinggalan di kamar tadi waktu beres-beres, kayaknya masih ada di kasur mungkin. Oh, boleh saya ambil ya? Iya, Bu, silahkan. Bu Nawang jangan bilang begitu. Rumah ini terbuka untuk Bu Nawang. Saya tuh sedih kalau Bu Nawang bilang begitu karena saya ngerasa kehilangan Bu Nawang dan Putri di rumah ini. Maaf ya Lydia, saya sama sekali nggak ada maksud buat kamu sedih. Saya itu cuma takut aja kalau ada orangnya Pak Alex yang lihat saya masih ada di sini. Yang ada kamu yang kena masalah. Iya, saya ngerti Bu Nawang. Saya boleh ambil handphonenya? Iya, silakan Bu. Sebentar. Sudah Bu, Udah saya ambil. Iya. Saya pamit ya. Iya, hati-hati ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk hubungin saya ya. Iya, makasih ya Lydia. Tasha, wait. Kenapa lagi lari-lari? I have a really hot news. Kenapa? Tell me. Lo tau nggak kalau sekarang si cewek asongan kerja di kantin kampus? What? Gue bisa nggak tahu berita hot ini? Gue juga baru tahu kok. I'm so gonna tell Mel, pasti dia kaget banget. No. Don't do that. Biar gue aja yang kasih tau sama Mel, ya? Oh, kan gue yang tahu duluan kalau si cewek asongan kerja di kantin kampus. Iya, gue ngerti Panya. Tapi lo tuh kan kalau ngomong suka nggak to the point ya, suka ribet. Jadi yang mendingan gue aja, ya? Kasus banget sih lo. I don't care. Tasha,
Lo gak perlu telepon gue kok. Oh, hai lah. Gue udah denger semuanya. Lagian yang dikata Fanya tuh bener. Lo kan cuma pansos ke gue. Tapi emang bener-bener ya si cewek asongan. Udah dicabut beasiswanya. Masih aja berani ngelawan. Sekarang kita harus ke Pak Surya. Terus lo mau ngapain ke ruangannya Pak Surya? Lihat aja nanti. Non, biar Om Jojo yang antar ya. Takutnya... No. Kan udah ada Tasya sama Fanya yang nuntun aku. Jadi tunggu di sini aja ya. Yuk, nuntun gue. Let's go. Tolong jagain ya. Aman. Saya harus ngikutin Non Mel terus nih. Soalnya Pak Bos udah pesen supaya saya terus awasi Non Mel. Aku harus kuat dan bisa jalanin semuanya. Semua ini aku lakukan untuk kebaikan semua orang, termasuk Putri. Halo Put, ini Ibu baru mau telepon kamu. Halo Bu, Ibu baik-baik aja kan Bu? Iya, Ibu baik-baik aja. Kamu kenapa nanya gitu ya? Soalnya tadi Rizky bilang sama aku Bu, katanya Beda bilang sama Rizky, Beda bilang Ibu lagi ngemas barang-barang mau keluar dari rumah Rizky. Emang iya Bu? Aku nggak boleh bilang ke Putri kalau aku harus keluar dari rumah Lydia karena ancaman Pak Alex. Aku juga nggak mau Rizky sampai tahu soal ini. Halo Ibu. Halo. Iya halo Put. Put, Ibu tuh udah dapat kontrakan. Makanya Ibu keluar dari rumahnya Rizky. Sekarang sih Ibu lagi sibuk beres-beres. Nanti Ibu telepon ya. Jadi Ibu udah dapat kontrakan baru, makanya Ibu ngemasin barang-barang. Iya. Tapi kenapa Ibu nggak ngomong sama aku dulu soal ini? Aku kan jadinya panik waktu Rizky bilang katanya Ibu tiba-tiba ngemasin barang-barang mau keluar dari rumah Rizky. Put, belakangan ini kan kamu sibuk banget. Jadi Ibu tuh nggak enak gitu mau ngegangguin kamu. Ibu sampai lupa juga ngasih tahu kamu. Tapi Ibu yakin nggak apa-apa? Soalnya suara Ibu kayak habis nangis gitu. Yaudah deh gini aja, Ibu kirimin aku lokasi Ibu sekarang di mana supaya aku bisa nyusul Ibu terus bantu-bantu Ibu, ya? Put, Ibu tuh nggak kenapa-napa. Udah, kamu yang penting sekarang kamu fokus ya kuliah ya. Kamu tahu kan itu yang paling penting buat kamu sekarang. Tapi Ibu, teleponnya Ibu tutup dulu ya. Kamu semangat ya kuliahnya. Ya udah kalau gitu Ibu juga hati-hati ya. Kalau ada apa-apa pokoknya Ibu langsung kabarin aku. Iya pasti. Ya udah Ibu. Ya Putri. Put, nyokap lu bilang apa? Jadi ternyata Ibu itu udah nemuin kontrakan baru Ki. Supaya kita bisa pamit keluar dari rumah lo Ki. Tapi sebenarnya ada yang aneh tau Ki. Soalnya suara Ibu kayak habis nangis gitu. Serius? Iya. Apa yang sebenarnya terjadi sama Tante Nawang? Ida juga kasih info ke gue nggak lengkap. Jadi gue nggak bisa nenangin Putri. Lo nggak usah khawatirin gue ya. Gue nggak apa-apa kok. Dan gue juga yakin Ibu pasti nggak apa-apa. Jujur gue seneng sih dengernya. Usus goreng sama Ibu akhirnya keluar dari rumah kulkas. Tapi usus goreng kenapa khawatir ya mukanya? Iya mudah-mudahan gitu ya. Tapi
agak aneh juga sih kalau tiba-tiba nyokap lo pergi dari rumah. Seandainya gue bisa dengar suara hati ibu, pasti dari kemarin-kemarin gue tahu apa yang ibu rasain. Maafin ibu harus bohongin kamu. Karena kalau ibu bilang sekarang kita nggak punya tempat tinggal dan ibu kehilangan kerjaan, kamu pasti bakal sedih. Biar ibu yang tanggung ini semua sampai ibu dapetin kontrakan yang layak buat kita tinggalin. Aku bisa aja minta tolong Pak Raymond sih. Tapi nggak mungkin lah. Pak Raymond juga masih banyak masalah. Dia juga pasti mikirin anaknya. Kira-kira siapa ya yang bisa aku minta tolong? Oh iya, Pak Regar kan lagi cari kontrakan. Aku coba tanya Pak Regar deh. Bu Nawang. My beloved future wife nelpon. Ada apa ya? Halo? Halo Pak Regar. Maaf ya Pak Regar kalau saya mengganggu. Oh, enggak kok. Saya justru happy Bu Nawang nelpon saya. May I help you? Saya tuh mau tanya masalah kontrakan, Pak. Kontrakan? Iya. Pak Regar kan waktu itu bilang kalau Pak Regar tuh mau cari kontrakan deket rumah Rizky. Apa udah dapet, Pak? Belum, Bu. Tapi kenapa Bu Nawang tiba-tiba nanya soal itu ya? Kan kebetulan saya juga mau cari kontrakan, Pak. Karena saya itu nggak enak, saya nggak mau ngerepotin Rizky sama ibunya. Saya mau cari kalau bisa dapet yang bayarnya bulanan, Pak. Saya sih belum sempat nyari kontrakan, Bu. Tapi kalau Bu Nawang bersedia, saya akan temenin Bu Nawang sampai ketemu nyari kontrakannya. Saya perlunya sekarang, Pak. Karena kan saya sekarang ini di pinggir jalan di arah Kebayoran Baru. Oke, I'll be there. Pak Regar, maaf nggak usah Pak, biar saya cari sendiri aja. Maaf ya Pak, saya jadi ngerepotin Pak Regar, ngeganggu nih Pak. Don't worry Bu Nawang. Bu Nawang nggak pernah ngerepotin saya kok. Bener kata Bu Nawang tadi, harus cari kontrakan secepatnya. Lebih baik itu lebih bagus, ya kan? Just wait for me, oke? Iya Pak Regar, makasih ya. Nanti saya matiin telepon, saya langsung Sherlock. I'm so happy karena saya merasa dibutuhkan oleh my future wife. Enggak lagi, senang saja. Emangnya nggak jadi ujian? Siapa bilang nggak jadi? Jadi dong. Saya udah suruh asisten saya untuk menghandle semuanya. Kamu buruan masuk kelas, telat lo ujiannya. Bud, enjoy ya kerjanya di kantin. Iya Pak, makasih ya Pak. You're welcome. Oke, saya pergi dulu ya. Ada urusan keluarga. Bye. Bye Pak, hati-hati. Ya, oke. Pak Regar kayak seneng banget. Iya, yaudah Gi. Oh iya, gue ujian dulu ya. Good luck ya Ki. Makasih Mbak Put. Sama-sama Kak Rizky. Semangat. Semangat. Dah. Bye.